Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan Joko Yohono, salah seorang penyair yang sekarang sedang eksis di Tanjung Pinang bersama kami para seniman yang ada di sini. Nah, yang menarik dari bincang-bincang sesi pertama tadi Pak Joko, bahwa Anda mengatakan bahwa walaupun Anda bekerja di bidang hukum, tapi pekerjaan itu tidak membuat Anda tersisih, melupakan kesenian, dan Anda menemukan bahwa dengan kesenian ini Anda bisa bekerja jauh lebih seimbang, lebih terasa, bukan maksud manusiawi, maksudnya lebih terasa, lebih mudah Anda menerjemahkan, menafsirkan masalah hukum seperti itu. Nah, kemudian itulah Anda menemukan satu semacam jargon bahwa pejabat, seni, dan kelembutan hati itu sebuah mata rantai yang penting. Nah, apa sebetulnya yang Anda masukkan dengan pemikiran seperti itu Ya, gini tuh. Jadi birokrat ini kan bekerjanya tuh, kalau kita nggak ada jiwa seni, tidak menanamkan jiwa seni, kita ini kayak robot jadinya. Iya kan? Birokrat tuh rutinitas. Ya, banyak. Udah hari ini begini. Nah, dengan berkesenian ini kita akan membangun sisi jiwa yang lain lah. Kita bukan sekedar hanya bekerja, tetapi saya selalu bilang pada diri saya ini, saya umpamanya pamit sama istri saya, kalau mau kerja itu saya bilang, Bu, ayah ini mau berkarya ya. Kalau dibilang bekerja itu saya tidak begitu suka, karena hidup ini harus berkarya. Kalau nggak ada karya kan orang tidak tahu siapa diri kita ini. Tidak mewariskan apa-apa. Iya, tidak mewariskan apa-apa. Jadi di mana saya bertugas, saya selalu ingin berkarya, melakukan sesuatu. Nah, kebetulan di Tanjung Pinang ini saya lihat kan banyak para penyair hebat, dan disinilah bahasa Indonesia itu lahir kan. Penyair-penyair luar biasa lah di sini. Karena itu saya ingin belajar lah, terus menumbuhkan, ini membangkitkan memori dulu lah gitu. Nah, ini enak nih ketemu dengan para penyair nih. Tapi sebelum Tanjung Pinang, Pak Joko di mana dia bertugas sebelumnya? Saya bertugas sempat Surabaya, di Ketapang, Kalbar, di Banten gitu. Nah, tapi kehidupan berkeseniannya terasa betul di sini nih. Ya. Rasa sentuhan betul. Waktu di Ketapang itu kan situasinya kan saya harus menyatukan etnis itu, sehingga saya membuat sesuatu itu terobosan-terobosan untuk kepentingan toleransi beragama, toleransi antar suku, sehingga tidak ada konflik lah. Ya, alhamdulillah itu bisa kita laksanakan di sana. Itu mungkin karena roh kesenian itu membantu Anda. Iya, betul. Itu bisa disatukan, Datuk. Itu lewat budaya. Bayangkan aja waktu saya ngadakan, mungkin tidak ada kejaksaan di Indonesia yang berani ngadain Imlek di depan kantornya. Saya waktu ngadain Imlek itu, didatengin banyak orang saya. Kenapa Pak kok ngadain Imlek? Saya bilang, saya ini menjalankan amanah kiai. Loh, kiai siapa yang Imlek lah? Ini ada kepresnya, Gus Dur yang tanda tangan. Imlek kan hari nasional ya. Ya, jadi Imlek itu bisa digunakan sebagai momentum. Tetapi substansinya kan bisa sebuah parade kebudayaan. Sehingga saya mengundanglah berbagai macam suku di sana sama-sama untuk mengekspresikan kebudayaan suku-suku yang luar biasa itu. Nah, disitulah kita bisa bersatu akhirnya. Itu yang multi etnis, yang multi suku yang di sana. Kalau di Banten ini gimana lagi? Ini terkenal negeri para juara ini. Kalau di Banten ini emang approach-nya beda ya. Approach-nya beda. Jadi kalau kita di Banten itu harus banyak wacananya adalah religius tuh. Di sana tuh tidak terlepas dari kegiatan yang bersifat religius ya. Majelis taklim, pengajian itu hari-harinya gitulah. Gitu. Karena itu waktu di Banten kita lebih pada kegiatan-kegiatan religius ya. Gitu. Nah, sekarang saya tugas di Tanah Melayu ini
Nah saya lihat, aduh sayang banget ya, potensi berkeseniannya kan tinggi di sini. Kenapa kok tidak ada yang memulai gitu, menginisiasi? Karena itu waktu itu muncullah gagasan gimana kalau kita bikin konser musik dulu. Ya saya dengar Anda datang beberapa waktu kemudian sudah bikin konser musik di sini gitu. Ya, Biasa ya. itu karena saya pingin berkeseniannya di sini kan luar biasa. Terus kebetulan terus ada konser kata-kata, wah saya sangat seneng lah. Sehingga seharusnya kebudayaan ini antara birokrat dengan masyarakat ini harus membuat satu rencana strategis ya terhadap kebudayaan. Strategi kebudayaan kita ini bagaimana sehingga tidak melulu kita ini membangun infrastruktur. Oke, kita ini membutuhkan infrastruktur, tapi pertanyaannya infrastruktur itu yang menggunakan kan kita manusia ini. Ya. Terus bagaimana kalau manusianya ini tidak dibangun? Tidak ada apa nih? Tak ada katakanlah keharusan budi, keharusan sikap hidup, hanya kecenderungan merusak saja seperti itu ya. Ya nanti kan sayang infrastruktur ada. Tahu-tahu kita tidak punya jiwa yang lembut, jiwa yang baik, bisa dihancurkan kan dengan mereka dalam sekejap. Sia-sia menjadi. Nah itu dia. Saya pikir ini, kawan-kawan birokrat harus aware terhadap ini, harus membangun satu kesadaran. Bagaimana cara mereka melibatkan dirinya? Iya. Kalau Anda ini karena Anda ini penyair, Anda juga puisi, tapi pejabat yang misalnya birokrat yang tidak pernah bersentuhan dengan puisi, tak pernah bersentuhan dengan sastra, bagaimana caranya masuk ke dalam komunitas, bagaimana membangun kebersamaan dalam dunia seni? Ya paling enggak pertama awalnya nonton aja lah dulu. Nonton. Ya kalau enggak membaca kan bisa menonton dulu pertunjukan seni. Melibatkan diri gitu. Iya. Kalau nggak ada kemauan ya tadi itu kita ini hanya manusia robot. Nanti kalau sudah pensiun kita nanya apa yang kita lakukan kemarin itu ya. Kan itu ya selama sekian puluh tahun jadi birokrat ini kan gitu. Tapi kalau kita membuat jejak-jejak budaya itu akan betul-betul terasa. Kita pensiun itu nanti. Ya saya belum pensiun ya tuh. tapi bisa. Pasti ada pengalaman orang lain, cerita orang lain, melihat orang lain juga itu ada. Saya kan belajar dari yang lain-lainnya, dari senior-senior saya. Ketika sudah pensiun itu sudah seakan-akan kehilangan putus sambungan dengan komunitas dengan masyarakat. Tak ada. Seakan-akan sudah kehilangan kehidupannya lah. Itu. Nah, saya tidak ingin begitu sehingga kita bisa seniman itu kan nggak ada matinya ya. Kita selalu berkarya dan berkarya. Saya pun menjadi seorang birokrat ini dalam bidang hukum. Saya pikir itu saya mendudukkan diri, memposisikan diri saya itu ya sebagai seniman. Kan hukum itu kita berkarya. Ya kita berkaryalah yang baik di dalam hukum. Ya itu tidak hanya menuliskan puisi, tetapi kita bisa menuliskan menggunakan puisi juga sebagai alur untuk menegakkan hukum. Lah iya. Memahami konteks esensi daripada seni, esensi daripada kesenian itu bagaimana kita menggunakan itu dalam tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Betul itu betul-betul bisa kita manfaatkan lah di situ, sehingga kita ya kita ngomong menjaga integritas, menjaga ini, tetapi kalau jiwa kita tidak dilatih dengan itu, ya sulit. Pada infrastruktur kesenian di kepulauan luar biasa. Kalau birokrat tidak suka dengan puisi, dia bisa mulai dengan pantun, dengan gerinda, masuk wilayah-wilayah kesenian, atau bisa musik, bisa apa-apa sajalah yang bersentuhan dengan kebudayaan kesenian. Tetapi harus ada kemauan untuk masuk ke wilayah kebudayaan itu, kesenian itu, agar itu menjadi bagian dari kehidupan sehari, bagi tugas sehari-hari seperti itu. Iya, karena kalau saya lihat kan umpamanya sekarang birokrat ini kan nggak ada. Kalau andai kata Pak Gubernur, Bu Wali Kota sudah mulai mau datang kan dalam acara Kala Musika kemarin, saya pikir ini kan interaksi yang sangat bagus. Apalagi nanti maunya Pak Gubernur atau Bu Wali Kota itu baca puisi, merintahkan semua birokrasinya ini, birokratnya ini, kepala dinas atau apa, hadir dah dalam suatu event sastra, event kebudayaan gitu ya. Itu akan sesuatu yang lain lah. Itu sesuatu yang lain.
Ya misalnya kita merayakan 28 Oktober, berbeda kita dengan tempat lain. Karena kita tempat lahir bahasanya di sini. Arti kita tuh ada saja hak istimewa kan dalam konteks kebahasaan, konteks Sumpah Pemuda itu ada bagian terpenting kita di sana. Nah, kalau kita melupakan itu, berarti kita juga hilang dari catatan sejarah seperti itu. Ya, setuju itu. Apapun bahasa itu lahir dari sini ya, bahasa Indonesia ini. Ya, harus ada event-event, gerakan-gerakan atau tanda-tanda apapun lah ya, gerakan-gerakan melakukan kegiatan seperti kala musika, apa-apalah terserah lah itu kan. Iya. Tapi ada keinginan dan itu kalau bisa direspon, di backup oleh pihak pemerintah daerah. Iya, harus ada kerjasama ini. Saya pikir ya namanya berkebudayaan, berkesenian ini kan dukungan dari pemerintah itu sangat diperlukan, Dok. Ya, bagaimana wajah pemerintah daerah ini dalam berkebudayaan, ya itulah bisa kita lihat nanti. Gitu. Bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang ada. Ya seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Kita tidak mesti membaca puisi kan. Enggak lah. Political will untuk membangun dunia kesenian. Apalagi kan seperti Pak Joko ketahui bahwa visi dan misi idealnya kepemudaan itu kan Bunda Tanah Melayu. Ya. Bunda Tanah Melayu itu berarti kan menempatkan kebudayaan sebagai salah satu esensi daripada pembangunan keseluruhan dari polisi kepemudaan seperti itu. Betul. Jadi political will ini sangat penting, loh. Ini harus harus diimplementasikan nanti. Ya, bagaimana para pemimpin politik ini mendukung dan membangun strategi kebudayaan di tanah Melayu ini. Nah, sehingga penyair, pemusik, ya macam-macam lah kesenian, penari itu bisa hidup. Pantun, apa saja yang iya. Saya malah berpikiran begini ya, Kota Tanjung Pinang ini harusnya didesain untuk menjadi sebuah kota budaya. Ya, karena dia sudah punya modal awal ini. Sudah punya modal awal. Nah, mungkin modal awal dan sejarah yang panjang. Nah, punya sejarah ya. Punya sejarah yang panjang. Jadi kalau mamanya ini mau dipaksa jadi sebuah industri, sepertinya menurut saya sih lebih baik ini menjadikan sebuah kota budaya, kota pendidikan dan budaya itu, wah luar biasa lah. Tanjung Pinang kan sudah jadi kota pantun, kota gurindam. Negeri kata-kata ini. Negeri kata-kata ya itu. Sebenarnya esensinya sudah ada, artinya titik-titik awal sudah ada disebut negeri kata-kata, disebut kota gurindam, tapi kan negeri pantun. Tapi kalau Pak Joko pendatang dari luar daerah ke Tanjung Pinang, Anda lihat pantunnya di mana? Ada ketemu kan ada. Saya penasaran kan Ibu Wali Kota, Bu, saya bilang bikin tembok itu cat besar, bikin pantun yang hebat, pantun pusaka. Iya. Kalau orang datang bilang, ada pantun hebat, ada pantun. Jadi di mana-mana ada pantunnya. Ini kan tidak ada jejak pantunnya. Hanya dalam catatan ada kota pantun. Oke, Pak Joko. Baik, kita break sesi yang kedua nih Pak Joko. Nanti kita cerita pada sesi yang ketiga. Saya kepingin nanti sesi yang ketiga Pak Joko pengen apa yang harus dilakukan kita di Tanjung Pinang ini supaya yang Pak Joko bilang menjadi Tanjung Pinang sebagai kota budaya, kota yang pantun, kota apapun namanya. Tapi yang kelihatan sehari-hari itu ada actionnya, ada gahnya, ada sesuatu yang kelihatan bahwa ini memang kota pantun. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.